Hai semuanya, selamat bergabung di channel aku, Bianca Kartika. Buat teman-teman yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi teman-teman, di video hari ini aku pengen sharing tentang beasiswa ke Korea. Dan hari ini aku bakalan langsung share tentang dua jenis beasiswa yang bisa teman-teman dapetin buat kuliah di Korea. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku punya bintang tamu spesial yang juga merupakan penerima beasiswa di Korea. Dan bintang tamu kita tidak lain tidak bukan adalah siapakah saya? Adalah Kak Fatan alias suami aku sendiri. Jadi kebetulan banget, alhamdulillah kita berdua itu sama-sama dapat beasiswa untuk kuliah di Korea. Tapi yang serunya adalah kita berdua ini dapat beasiswa yang berbeda. Terus kita juga datang dari jurusan, dari basic itu yang beda banget. Kalau aku tuh dari IPS, kalau Kak Fatan dari jurusan IPA. Jadi aku harap video ini udah cukup lengkap informasinya, jadi bisa ngasih info buat yang IPA, buat yang IPS, udah cukup lengkap. Nah kalau gitu langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oh ya, ngomong-ngomong, ini tuh sekarang kita lagi ngobrol-ngobrolnya tuh di Starbucks dekat rumah. Terus kita pesen minuman sama pesen kue, tapi nggak kelihatan. Dan ini ya jam 9 malam karena nunggu Kak Fatan pulang kerja. Oke, langsung aja kalau gitu. Yang pertama, nama beasiswanya dan dapat beasiswanya dari mana? Ya, jadi kalau aku itu dapat beasiswa namanya Global Korea Scholarship atau GKS, atau itu sebenarnya sebelumnya lebih dikenal dengan nama KGSP atau Korean Government Scholarship Program. Jadi dulu tuh namanya KGSP, cuman beberapa tahun ini ganti nama jadi GKS, tapi intinya sama aja. Jadi ini adalah, silakan dimakan, anggap aja rumah sendiri. Jadi beasiswa aku itu dikasih dari pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Pendidikan Korea gitu. Kamu jawab abis ini. Terus kalau Ayang? Kalau aku nama beasiswanya beasiswa profesor, sesuai dengan namanya ya beasiswanya dari profesor. Jadi nggak ada nama, padat, jelas. Maksudnya nggak ada nama beasiswa itu namanya beasiswa apa? Profesor, karena yang mendanai adalah profesor, gitu. Profesor perorangan gitu maksudnya? Iya, perorangan. Oh. Soalnya kan alokasi dana riset di Korea itu emang bener-bener gede kan. Jadi tiap profesor sini dikasih dana riset tiap tahunnya. Jadi kalau yang Ayang ini yang ngasih beasiswa itu perorangan profesor? Iya, perorangan dari profesor. Bukan lembaga, kayak kan lembaga pemerintah gitu? Nah. Oh, berarti berarti banyak banget dong beasiswa profesor? Banyak. Kan profesor udah banyak di Korea? Ada banyak. Cuman yang yang nyari orang Indonesia itu rata-rata ya yang teknik gitu. Terus selanjutnya, beasiswanya ini membiayai apa aja sih? Apa aja yang bakalan di-cover dari beasiswanya? Nah, kalau beasiswa aku yang GKS atau KGSP itu full scholarship sih. Jadi memang benar-benar membiayai semua kebutuhan kita buat kuliah. Jadi mulai dari uang kuliah yang pasti, uang semesteran itu dibayarin full, terus dikasih uang saku juga per bulannya, itu dikasih. Terus dapat tiket pesawat juga buat dari Indonesia. Tapi gitu. Kamu nggak dapet ya? Buat dari negara asal kita ke Korea, dan buat pulangnya lagi nanti setelah lulus tuh dikasih. Terus kayak uang buat nanti tesis atau penulisan riset itu juga dikasih. Jadi benar-benar emang cuma tinggal modal diri sendiri aja, tinggal bawa badan. Itu kalau beasiswa aku. Nah, kalau beasiswa Ayang itu apa aja yang di-cover dari beasiswanya? Kalau beasiswa profesor, jelas yang pertama itu dibiayain biaya kuliah. Yang kedua juga dapat biaya bulanan. Nah, biaya bulanan ini ya terserah kita gitu loh, ngatur-ngatur buat makan, buat bayar door, gitu-gitu. Aku juga itu mah. Biaya bulanan ini yang beda-beda tergantung profesornya. Tapi intinya kebutuhan kayak buat tinggal itunya menginap rumahnya di cover sih secara umum ya. Tapi mungkin satu profesor cuma ngambil beberapa anak gitu kali. Bukan anak, nggak sampai 100 gitu. Paling mereka cuma 3 atau 5 orang lah setiap tahunnya gitu. Bedanya gitu ya, karena dia perorangan. Kalau lembaga kayak aku kan langsung nih buka jebret, langsung nerima berapa ratus orang dari seluruh negara gitu kan.
Oke, next dapat infonya dari mana sih tentang beasiswa ini? Nah, cuman kalau Kak Fatan ini beasiswanya yang menurut aku masih sangat jarang infonya dibagi secara umum. Jadi kalian wajib banget nyimak, terutama yang jurusan IPA. Nah, kalau aku informasi tentang beasiswa ini kalian bisa dapat dari website Study in Korea. Itu semua tentang pendidikan di Korea itu ada di situ. Terus bisa juga dari website Kedutaan Besar Korea di Indonesia. Tinggal ketik aja di Google Kedutaan Korea di Indonesia, ada websitenya. Itu di situ setiap sekitar bulan Februari. Kalau untuk S2 itu ada info tentang beasiswa KGSP. Nah, kalau beasiswa profesor ini kita tuh bisa dapat info dari mana? Misalnya kayak profesor ini lagi buka lowongan beasiswa gitu. Sebenarnya beberapa beasiswa profesor di-post juga ya di website Study in Korea. Ya, ada juga beberapa di-post di sana. Terus ya kebanyakan sih ya di postingnya, disebarinnya ya perorangan aja dari profesornya gitu, minta tolong ke member labnya. Coba tolong sebarin ya ke aku gitu. Fatan, coba tolong sebarin dong lowongan nih ke jurusan adik tingkatmu gitu di kampus aku di Indonesia gitu misalnya, kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya perorangan gitu sih. Jadi lebih besar kemungkinan kita itu buat dapat info dari alumni kita di kampus kita. Misalnya nih, misalnya Ayang S1-nya di ITB kan. Nah, dapat info itu dari alumni kakak tingkat Ayang waktu di ITB. Beberapa profesor yang udah kayak udah klik gitu loh sama alumni beberapa univ gitu. Jadi kebanyakan ya emang pengennya ngambilnya dari univ itu lagi. Oh, ngerti-ngerti. Misalnya nih, profesor yang membiayai Ayang, itu kan udah klik, misalnya kayak, oke nih, si Fatan bagus nih kinerjanya gitu. Terus dia dari mana sih? Oh, dia dari ITB. Berarti dia bakalan bilang kayak, Fatan tolong dong kamu sebarin ke gitu adik tingkatmu gitu. Aku lagi nyari anak lagi nih gitu. Oh, berarti guys intinya kalian harus deket sama alumni, ya nggak harus jaga relasi sama alumni, ya nggak sih? Karena mungkin aja mereka tuh udah satu step lebih dulu dibanding kalian, jadi bisa ngasih informasi. By the way, ngomong-ngomong, apakah profesor di Korea itu berarti cuman maunya mahasiswa ITB aja atau gimana? Sebenarnya siapapun dari universitas manapun sebenarnya bisa apply gitu, asalkan emang keahliannya tuh matching sama bidang riset profesornya. Itu aja sih. Misalnya nih, ngomong-ngomong, daripada bingung nggak apa? Oke, bisa dijelaskan Bapak waktu S1 itu kuliahnya di mana, jurusan apa, terus S2-nya nih kok bisa matching sama si profesor itu gitu, biar ada gambarannya. S1 aku di ITB, jurusan Teknik Informatika. Terus di sininya tuh aku S2 di Seoul Technology, Seoul National University of Science and Technology. Nah, di situ prof aku itu sebenarnya kelompok ahliannya di wireless networking. Yang saya nggak tahu itu. Kayak wifi-an, terus 5G-an. Tapi dia waktu itu tuh nyarinya kebetulan lagi ada project kayak tentang yang nyerempet tentang informatika juga gitu. Jadi waktu itu pas aku tanya, Prof, ini sebenarnya aku kan nggak terlalu matching gitu sama labnya. Kira-kira bisa nggak sih? Terus kata dia, oke aja kok gitu. Kita juga banyak programming semacam itu lah gitu. Jadi ya udah. Oh, berarti boleh kita kalau misalnya mau email ke profesornya gitu? Ya emang cara apply-nya tuh kebanyakan, ntar ada ya bagian cara apply. Oh ya, ntar bahas lebih lanjut. Jadi intinya dari kampus manapun bisa guys, kesempatan itu ada selama memang skill dan juga bidangnya itu sesuai sama yang atau dicari rempet lah kayak aku. Sama si profesornya. Terus selanjutnya, beasiswanya ini bisa untuk jurusan apa aja atau adakah untuk S1 atau S2? Nah, kalau beasiswa aku yang GKS atau KGSP itu literally kayak hampir semua jurusan bisa. Jadi waktu aku daftar, itu kan memang ada pilihannya kan, kayak kampusnya itu bisa mana aja, jurusannya apa aja. Tapi pas aku baca itu memang hampir semuanya banget jurusan itu ada sih guys. Terus S1 sama S2 itu ada, cuman dipisah gitu pendaftarannya. Kalau yang S2 yang graduate kayak aku itu sekitar bulan Februari. Nah, kalau yang S1 aku agak lupa timelinenya. Ntar aku taruh ya aku edit di sini. Tapi yang pasti kalau beasiswa yang kayak itu S2 dia kasih, S1 juga ada. Nah, kalau yang beasiswa profesor ini adakah untuk S1 atau S2? Terus jurusannya apa aja? Cuma S2 sama S3 doang. Nggak ada S1. Soalnya kalau S1 kan dia keahliannya apa gitu masih belum jelas gitu kan. Iya. Jadi emang di sini kita
kerjanya ya buat kita dapetin beasiswa karena melakukan riset gitu buat si profesornya. Bisa dibilang berarti kayak kerja Ya, kayak kerja bareng kerja. profesor. Oh, terus jurusannya science ya berarti. Saya banyak kan science sih, science and technology. Terus kalau yang biasa profesor itu ada nggak sih di website kampusnya gitu, misalnya nih di websitenya SNU nih, dia ada nggak sih tulisan, oh Profesor A lagi mencari lowongan, lagi membuka lowongan beasiswa ini, itu ada nggak di Ada website? sebenarnya dipajang di website kampus, cuman website kampusnya lebih masuk lagi dikit ke website, ke halaman webpage-nya lab gitu loh. Jadi tiap kampus ada banyak sub Jurusannya? website buat lab profesor gitu. Oh guys, berarti buat kalian nih yang jurusan science dan emang tertarik banget sama beasiswa profesor kayak Kak Fatan, kalian harus rajin mengulik satu persatu kampus, ya nggak sih? Dan jangan lupa juga buat selalu mau mencari informasi di website-websitenya kampus Korea. Mungkin ya, kalau dikulik-kulik mungkin nemu ada info yang lagi Tapi emang buka. agak susah sih, kan kebanyakan websitenya bahasanya Korea juga kan. Oh, ya. iya, Paling bener. gampang emang Dan udah alumni. kepoin alumninya aja. Kepoin dia guys, serbu Instagramnya @fatanpranaya. Ya isinya cuma foto-foto second account kamu ya. Terus, apakah ada kewajiban yang harus dijalanin gitu? Misalnya kayak LPDP kan biasa Oh, kewajiban setelah lulus nih. Iya, setelah lulus harus kembali ke Indonesia atau harus kerja di Korea berapa tahun, itu ada atau enggak sih? Nah, kalau begitu aku itu nggak ada kewajiban, jadi memang waktu ada surat yang penerimaan beasiswa itu nggak ada kayak ditulis harus ngabdi di Korea atau harus pulang ke Indonesia, itu nggak ada. Jadi memang keputusannya setelah lulus mau ngapain itu terserah sama kita masing-masing. Kalau Ayang? Sama, nggak ada kewajiban juga. Jadi setelah lulus kalian pengen pulang boleh, pengen kerja di Korea juga boleh. Tapi yang pasti ada syarat GPA atau IPK. Jadi selama kuliah dengan beasiswa ini harus di-maintain gitu, nilainya harus minimal segini gitu. Oh iya, belum dibahas tentang cara mendaftarnya. Ini juga nih, yang tentang profesor ini aku kayak belum pernah tahu infonya dari mana-mana. Kalau beasiswa aku yang GKS atau KGSP itu mendaftarnya ada 2 jalur. Jadi bisa daftar langsung ke kampus di Korea yang kita tuju, bisa juga melalui kedutaan Korea yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang beasiswa profesor ini mendaftar itu gimana cara daftarnya? Cara daftarnya biasanya kalian bisa langsung kontak ke email profesornya. Jadi di lowongan gitu. Jadi pas Pas alumninya alumni nyebarin lowongan. adik-adik Ada lowongan S2 di Korea, bisa kontak ke sini gitu. Jadi ada Enak dikasih email. banget. Jadi kalian bisa langsung kontak si profesornya itu, bisa langsung dibales sih. emang gitu daftarnya? Ya aku lagi, Buset, ada lowongan nih. Wah, ke Korea nih. Terus coba email. Terus dia minta apa? Minta CV sama transkrip. Terus aku langsung kasih Itu aja. langsung ke profesornya? Dia email langsung ke profesornya, terus dia langsung bales, oke, kamu boleh join ke lab saya gitu. Terus aku cuma, nggak ada 15 menit, aku lagi di kantor gitu kan, kayak iseng-iseng gitu. baru lulus, baru ngantor Berarti juga gitu. kamu beruntung banget Ya, yang aku masih tahap sebenarnya baru belum lulus banget, belum ada niat kepikiran buat untuk S2. Apa, alhamdulillah. Berarti Terus aku diterima beasiswa S2 dalam 15 menit. Wow. jadi judul diterima Ya, beasiswa. gua ke Korea dalam 15 menit. Terima kasih Prof. Tapi berarti ya bersyukur banget sih karena banyak banget ya yang mau dapat beasiswa. Kayak aku pun, wah kayaknya struggle aku tuh lebih lebih banyak karena Iya. mungkin ya aku kelembagaan gitu kan, kayak harus nunggu setahun dulu baru bisa daftar ya kan. Sempat ditolak. Iya, ditolak, berkas dan lain sebagainya, itu pasti lebih rumit sih. Iya. Tapi Interview ya- macam-macam Ya emang gitu. Iya Oke, karena makanannya udah mau habis. kayaknya segitu. Iya. Aku doang yang makan. Dan aku juga makan. Oh iya, dikit. Padahal tadi katanya Kak Fatan nggak mau makan guys. Iya, nih abisnya aku mau lari. Kayaknya segitu aja sharing-sharing kita tentang informasi beasiswa ke Korea hari ini yang bisa kita sampein. Kalau misalnya masih ada yang mau teman-teman tanya lebih lanjut, bisa tanya di kolom komentar. Mungkin kalau banyak pertanyaan yang sama, kita bakalan bahas di lain kesempatan. Dan untuk beasiswa yang aku, emang sebenarnya informasinya masih ada lagi sih, lebih banyak yang mau aku sampaikan. Cuman karena ini
durasi. Jadi mungkin ntar aku bikin di video terpisah khusus buat yang beasiswa aku, yang aku tahu aja gitu ya, oke? Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga untuk narasumber kita. Makasih banyak Kak yang udah mau sharing ke teman-teman yang ada di sini. Semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya yang lagi pejuang beasiswa buat ke Korea. Semoga infonya bermanfaat dan jangan lupa share informasi yang berguna ini ke teman-teman kamu juga. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ke channel aku karena ya kedepannya aku bakalan masih ada lagi informasi-informasi seperti ini. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya.